Di hari ini kita akan mulai masuk ke materi inti dari manajemen PR. Nah, untuk mengawali menuju inti materi tentang manajemen humas ini atau manajemen PR, yang pertama harus kalian pahami adalah tentang ini, perencanaan strategis. Bahwa ketika kalian membuat sebuah program humas, program kehumasan, nah semua itu harus diawali dari perencanaan atau di sini disebut dengan perencanaan strategis. Nah, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Ini adalah tahapan pertama, yaitu tentang perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah perencanaan strategis dan yang kedua adalah manajemen by objektif. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini sebenarnya apa sih? Perencanaan strategis ini adalah rencana jangka panjang yang dirumuskan oleh manajemen terkait dengan tujuan utama organisasi dan kebijakan dalam implementasinya. Jadi rencana strategis ini adalah alat primer untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu strategis yang dijadikan rujukan dalam perencanaan organisasi. Oke, jadi dari perencanaan strategis ini ada elemen-elemen yang membangun di dalamnya. Nah, elemen pertama apa sih? Yang pertama ini, menetapkan tujuan. Dan penetapan tujuan ini harus terkait dengan misi organisasi. Jadi ketika kalian membuat program kehumasan, nah tujuan program ini harus sesuai dengan misinya. Karena dengan disesuaikan dengan misi, maka pencapaian tujuannya akan lebih maksimal. Contohnya ini, contohnya bisa kalian lihat pada Bank Mandiri. Ketika pada Bank Mandiri, kalian bisa lihat dulu pada company profile-nya. Di situ di company profile-nya dikatakan bahwa misinya Bank Mandiri itu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup dari nasabah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan dua kata kuncinya, solusi perbankan digital dan yang kedua adalah menjadi bagian hidup dari nasabah. Dari misi Bank Mandiri ini, kemudian kita lihat pada penerapannya di program CSR yang dirancang. Nah, kalau kalian lihat di websitenya Bank Mandiri, terutama pada penjelasan tentang program CSR-nya, kalian bisa lihat salah satu program CSR yang dirancang, yaitu pembuatan rumah kreatif BUMN. Di sini mereka menjelaskan tujuan programnya apa sih? Itu untuk membantu akses pemasaran UKM di Indonesia melalui digital e-commerce. Kita lihat di sini tujuannya adalah membantu akses pemasaran dan dilakukan melalui digital e-commerce. Di mana di sini sesuai dengan kata kunci dari misinya itu tadi, solusi perbankan digital. Jadi aksinya atau programnya itu memang diarahkan ke arah digital. Oke, dari menetapkan tujuan kita kemudian lihat ada elemen lain, yaitu menetapkan situasi saat ini. Jadi di sini dalam elemen ini humas itu melakukan riset untuk mendapatkan data tentang lingkungan sekitar organisasi. Riset ini bisa kalian lakukan dengan survei, dengan interview, dengan FGD juga bisa. Jadi dari riset awal ini harapannya adalah kalian mendapatkan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan dari organisasi atau kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Jadi pada tahap riset ini untuk menetapkan situasi ini yang kalian lihat adalah dari internal organisasinya. Oke, setelah ini didapat, step yang selanjutnya adalah ini, menentukan ancaman dan peluang. Nah,
Menentukan ancaman dan peluang, ini kalian lihat dari sisi luar organisasi. Jadi di sini kalian memetakan organisasi ini ketika mau berkembang, itu hambatannya dari luar apa aja sih? Ancamannya dari luar apa aja sih? Yang membuat organisasi ini merasa susah untuk berkembang. Kemudian kita lihat juga peluang dari organisasi ini untuk berkembang itu sebenarnya ada di mana, sehingga kita dapat memanfaatkan kekuatan kita, kelebihan kita untuk mengambil peluang yang ada untuk mengembangkan organisasi kita. Nah, kemudian setelah kalian menetapkan tujuan, terus kalian itu mendapatkan gambaran situasi baik dari segi internal maupun eksternal, kalian menarik ke arah ini. Kalian menyimpulkan ini. Jadi dari riset yang kalian lakukan dari segi internal dan eksternal, kalian mengidentifikasi ini. Sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh organisasi ini apa sih? Sebenarnya yang dihadapi oleh publik baik itu internal dan eksternal organisasi ini apa sih? Sehingga dari identifikasi masalah ini kita bisa merancang program yang tepat untuk menjawab masalah-masalah ini. Nah, kemudian ini meneliti dan menyeleksi target audience. Ketika kita sudah punya tujuan, ketika kita sudah melihat situasinya, kemudian ketika tadi kita sudah mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi apa, kemudian kita menyeleksi sebenarnya target audience yang paling terdampak dari masalah ini yang mana sih, yang kemudian ketika kita membuat program ini akan sangat berguna untuk mereka. Jadi fungsinya menyeleksi target audience itu untuk ini, untuk menentukan publik mana yang paling terdampak dan publik mana yang paling sesuai ketika kita membuat program. Oke, dari situ kita berlanjut ke ini, mengembangkan tema dan sasaran. Nah, sasaran ini bisa dilihat sebagai efek apa sih yang sebenarnya kita inginkan untuk terjadi di audiens kita atau di publik kita dengan program yang kita rancang tadi. Sehingga efek ini tentunya harus kita definisikan dengan jelas. Misalkan kita pengen dari program yang kita buat ada perubahan perilaku di antara publik atau audiens. Nah, perubahan perilakunya seperti apa itu harus kita definisikan. Itu harus terukur dan kita harus punya indikator pencapaiannya akan seperti apa. Oke. Mengembangkan tema dan sasaran arahnya ke itu. Next, menyusun strategi dan taktik. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, sudah punya gambaran situasi, terus juga sudah tahu ini programnya akan diarahkan untuk ke audiens yang mana, kita harus punya ini strategi dan taktik. Kita harus menggunakan cara-cara yang tepat untuk mencapai sasaran. Dan juga kita harus mempunyai taktik atau aktivitas yang spesifik supaya sasaran yang kita inginkan itu tercapai dan efektif. Nah, yang tidak kalah penting dalam membuat program kehumasan adalah ini, membuat anggaran. Ketika kalian sudah menetapkan audiensnya siapa, strateginya akan seperti apa, di situ kalian akan mulai membuat anggaran. Apa aja sih biaya yang kita perlukan supaya program ini dapat berlangsung. Semoga biar program ini dapat sukses untuk menjangkau audiens. Nah, tahap terakhir adalah ini, evaluasi. Ini adalah tahap akhir dari perencanaan. Nah, evaluasi ini
bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu evaluasi selama program berjalan. Jadi selama program berjalan kalian itu lihat gimana respon audiensnya, baik atau enggak, terus dalam penetapan tujuannya itu misalkan apakah benar-benar sesuai dengan misi organisasi, atau bisa juga di akhir acara, di akhir program. Jadi setelah semua selesai, setelah program selesai baru kalian evaluasi sesuai enggak antar elemen yang sudah kalian definisikan tadi. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang perencanaan strategis. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi di kelas. Terima kasih.